Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gazra Hamdi dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya, yaitu ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Dan oleh sebab itu, ilmu ekonomi ini sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Inti masalahnya ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut juga berpengaruh yang timbulnya kelangkaan, dan kita sebagai manusia juga sadar akan terjadi hal seperti itu. Yang selanjutnya ada sejarah singkat ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi lahir pada tahun 1776 dengan terbitnya buku Adam Smith yang berjudul Wealth of Nation. Meskipun demikian, ilmu ekonomi yang sekarang diajarkan melalui buku-buku teks ekonomi sebenarnya adalah ilmu ekonomi neoklasik yang lahir satu abad kemudian, 1890, melalui penerbitan Principle of Economics oleh Alfred Marshall. Dan demikian itu adalah sejarah singkat tentang ilmu ekonomi. Selanjutnya adalah kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kelangkaan adalah timbul karena kebutuhan manusia yang terus bertambah. Akibatnya sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan pengertian kelangkaan dalam ilmu ekonomi adalah suatu keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan lebih sedikit daripada jumlah kebutuhan atas alat pemuas tersebut. Jadi kelangkaan ini adalah timbul karena manusia yang selalu bertambah kebutuhannya, karena sumber daya manusia ini hanya terbatas. Jadi semakin banyak kebutuhan manusia, semakin langka pula sumber daya manusia. Di slide selanjutnya yaitu pembagian ekonomi beserta contohnya. Pembagian ekonomi juga tertulis pada buku yang ditulis oleh Adam Smith. Ilmu ekonomi dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Yang pertama ada ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif mengumpulkan informasi faktual terkait masalah ekonomi. Kelompok ekonomi ini menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Dan ekonomi deskriptif ini memberikan kita keterangan terkait mengidentifikasian, pendefinisian, komplikasi informasi, pengukuran fenomena, dan pengumpulan data. Kegiatan ini memungkinkan seseorang memperoleh sejumlah pengetahuan terkait fakta atau data empiris, seperti jumlah angkatan kerja atau struktur serikat buruh. 2. Teori ekonomi. Teori ekonomi ini berusaha menggeneralisasi data-data ekonomi dan memberikan interpretasi atas data tersebut. Studi ini merupakan kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Dan yang kita tahu, kelompok ilmu ekonomi ini bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa ekonomi yang satu dengan lainnya, serta merumuskan dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Teori ini merupakan kerangkaan konsep yang berasal dari data-data konkret yang bersifat umum. Dan teori ekonomi ini juga terbagi menjadi 2, yakni ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro khusus membahas mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Teori ini meneliti fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, inflasi, hingga resesi yang melanda suatu negara. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memahami berbagai peristiwa ekonomi, merumuskan dan memperbaiki kebijakan yang berlaku. Dan sebaliknya, ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. 3. Ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif.
Kelompok ekonomi ini dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Dan habis itu sudah selesai. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.